Hai, perkenalkan nama saya Oki Mikael Christian Ginting dengan NIM 210306175. Saya berada di PTNA dengan dosen pengampu Ibu Vidiana Sari SPTMP. Di sini saya akan praktikum biokimia tentang mineral dan vitamin. Adapun pertanyaannya seperti yang pertama, pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral merupakan elemen-elemen atau unsur-unsur kimia selain dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang jumlahnya mencapai 95% dari berat badan. Jumlah seluruh mineral dalam tubuh hanya sebesar 4%. Mineral juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup, dibutuhkan oleh ternak baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berdasarkan kegunaannya, dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Secara umum, mineral esensial berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan konstruksi urat daging, dan memainkan peranan penting untuk berfungsinya urat syaraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon atau sebagai aktivator dari enzim, mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas membran sel, dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Soal kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Yang pertama ada mineral makro, yaitu tersusun dari kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, fosfor atau P, natrium atau Na, klor atau Cl, sulfur atau S, kalsium atau Ca. Disebut juga zat kapur, berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi, serta memiliki peran dalam vitalitas otot pada tubuh ternak sapi. Yang kedua ada magnesium atau Mg, berfungsi untuk membentuk sel darah merah berupa zat pengikat oksigen dan hemoglobin. Yang ketiga ada fosfor atau P, berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi. Yang keempat ada natrium atau Na, yang berfungsi sebagai pembentuk garam di dalam tubuh dan sebagai penghantar impuls dalam serabut syaraf dan tekanan osmosis pada sel yang menjaga keseimbangan cairan dengan cairan yang ada di sekitarnya. Yang kelima ada klor atau Cl, digunakan untuk membentuk HCl atau asam klorida pada lambung untuk membunuh bibit penyakit yang ada di dalam lambung. Yang keenam ada sulfur atau S, sangat diperlukan oleh mikroba untuk menurunkan pembentukan asam amino. Selanjutnya ada fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak. Mineral mikro tersusun dari besi atau Fe, tembaga atau Cu, seng atau Zn, mangan atau Mn, dan ada juga kobal atau Cu. Yang pertama ada besi atau Fe, berfungsi untuk absorpsi dan transport O2 ke dalam sel-sel. Fe juga merupakan komponen yang aktif dari beberapa enzim, yaitu sitokrom, perioksidase, dan katalase. Selain itu, Fe berfungsi sebagai mediator atau proses-proses oksidasi. Yang kedua ada tembaga atau Cu, berguna sebagai pembentuk hemoglobin pada sel darah merah. Yang ketiga ada seng atau Zn, dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon-hormon penting, juga sebagai pemelihara beberapa jenis enzim, hormon, dan aktivitas indera pengecap. Yang keempat ada mangan atau Mn, yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh ternak, sapi, dan sistem reproduksinya. Yang kelima ada kobal atau Co, memiliki fungsi untuk membentuk pembuluh darah. Beberapa contoh bahan-bahan yang mengandung mineral antara lain adalah yang pertama ada tepung kapur. Tepung kapur biasanya digunakan sebagai sumber Ca dalam pakan ungkas. Kandungan Ca sebesar 33-38%. Yang kedua ada garam. Garam digunakan sebagai sumber Na dan Cl.
Penggunaannya dalam pakal maksimal 0,25%. Yang ketiga ada tepung kerang. Tepung kerang merupakan bahan pakan sumber mineral yaitu kalsium dan fosfor. Tepung kulit, yang selanjutnya ada tepung kulit telur. Sekitar 10% dari bobot telur adalah kulit atau kerabang. Pengolahan kulit telur untuk dijadikan tepung kulit telur sebagai bahan pakan sumber mineral dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan cara dikeringkan lalu digiling. Komposisi kimia tepung kulit telur adalah protein kasar 7,6%, abu 91,1%, kalsium 36,4%, fosfor 0,12%, Mg 0,4%, K 0,1%, Na 0,15%, Fe 0,002%, dan S 0,090%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya. Terdapat 3 soal. Yang pertama jelaskan pengertian vitamin. Kedua ada sifat umum vitamin. Yang ketiga ada jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsi pada tubuh ternak. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup, dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Sifat umum vitamin, secara umum vitamin ada 2, yaitu vitamin larut dalam air, yaitu vitamin B dan C, dan yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam lemak itu dapat disimpan di tubuh dalam waktu yang lama, sehingga tidak dapat dikonsumsi setiap hari. Kelebihan lemak dapat menyebabkan toksik, sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak disimpan dalam tubuh, sehingga dapat dikonsumsi setiap hari. Kelebihan vitamin C akan segera diekskresikan melalui air dan feses. Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Fungsi vitamin A pada ternak sapi adalah untuk mencegah masalah kesehatan mata dan organ reproduksi, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta menjaga kesehatan kulit. Vitamin D adalah grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Vitamin D dikenal juga dengan nama kalsiferol. Fungsi vitamin D bermanfaat pada sapi dan unggas, yaitu untuk memperkuat tulang, paruh kuku, dan kerabang telur, karena vitamin D membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. Selanjutnya ada vitamin E, adalah nama umum untuk 2 kelas molekul, yaitu tosoferol dan tosotrienol, yang memiliki aktivitas vitamin E dalam nutrisi. Vitamin E pada ternak sapi merupakan antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan dan penting untuk kesehatan sel darah merah, meningkatkan daya tetas telur, mengurangi angka kematian embrio, dan sebagai antioksidan. Selanjutnya ada vitamin K, merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin K berfungsi untuk mencegah terjadinya pendarahan, mempercepat pembukaan darah pada luka, dan membantu proses pengikatan kalsium yang penting bagi tulang, kerabang telur, dan sebagainya. Vitamin B termasuk vitamin yang larut dalam air. Vitamin B berfungsi untuk menjalankan fungsi tubuh sapi, memproduksi energi yang dibutuhkan sapi dalam tubuh dan beraktivitas, membantu memelihara kesehatan saraf dan otot dalam tubuh sapi, membantu tubuh sapi untuk membuat dan menggunakan protein. Selanjutnya ada vitamin C, adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin C berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, penetran racun, dan radikal bebas, serta sebagai anti-stres bagi ayam. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengujian pada vitamin. Yang pertama ada alat dan bahan. Yang pertama ada 5 wadah yang sudah berisikan air. Kemudian ada larutan jeruk, ada markisa, ada nanas, ada larutan rumput gajah, dan ada larutan daun singkong atau daun ubi.
Dan kemudian ada yang sebagai indikator atau iodin atau betadin yang mengandung poviden iodin 10% atau sekitar 1% iodin. Nah, jadi di sini kita tuang dulu indikatornya atau iodinnya ke dalam 5 wadah tersebut. Sekitaran 5-10 tetes. Lalu diaduk. Lalu untuk menguji vitamin yang terdapat, kita tuangkan larutan-larutan ini ke dalam wadah yang sudah ditaruh indikator iodin. Yang pertama ada jeruk, yang kedua ada markisa, yang ketiga ada nanas, selanjutnya untuk pakan hijauannya ada rumput gajah, selanjutnya ada daun singkong atau daun ubi, lalu diaduk. Dapat kita ketahui dari kelima sampel yang sudah ada, kelimanya mengandung vitamin C karena adanya perubahan warna. Di sini mengapa terjadinya perubahan warna? Karena di dalam larutan ini terdapat kandungan asam askorbat pada vitamin C yang akan berubah warna jika terkena atau dikasih iodin atau indikator tersebut. Sekian uji praktikum vitamin dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang lainnya mohon dimaafkan.